Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat umat Nabi Muhammad yang mulia, update status merupakan rutinitas masyarakat modern yang tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Demikian halnya posting, caption, tweet, share, dan semacamnya, yang intinya berbagai info aktivitas seseorang kepada orang lain. Di samping banyak manfaatnya, update status semacam itu juga banyak mudarat atau bahayanya. Maka sebelum update status perlu diperhatikan adalah niat atau maksud hati untuk update status tersebut. Jangan sampai update status untuk ujub atau membanggakan diri, riya atau pamer, sum'ah dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan 3 orang muslim di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad juga Imam Baihaqi. Ini meriwayatkan ada seorang mujahid, seorang alim, dan seorang dermawan. Bukan surga yang diperoleh, justru neraka yang didapatkan ketiganya. Orang pertama dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Saat di hari perhitungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya, apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmatku itu? Sang mujahid itu menjawab, saya telah berperang karenamu ya Allah, sehingga saya mati syahid, ujarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyangkalnya, kau telah berdusta, kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai seorang pemberani, dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian. Dan mujahid itu pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka jahanam. Orang kedua pun dipanggil. Ia merupakan seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran pada manusia. Seperti seorang yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya hal yang sama. Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku itu? Sang ulama menjawab, saya telah membaca dan mempelajari serta mengajarkannya Al-Quran karena engkau ya Allah, ujarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu telah berdusta, kau mempelajari ilmu agar engkau disebut sebagai seorang alim, dan kau membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai seorang qori. Sang alim ulama ini pun menyusul si mujahid masuk ke dalam neraka. Orang ketiga pun dipanggil. Kali ini yang merupakan seorang yang sangat dermawan,
sang dermawan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah. Allah pun menanyakan tanggung jawabnya atas nikmat itu. Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku? Firman-Nya. Sang dermawan menjawab, saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai ya Allah, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Jawabnya. Dia pun tak jauh beda dengan dua orang yang sebelumnya. Kata Allah, kau berdusta. Kau melakukan karena ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Dan begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu. Dan firman-Nya, sang dermawan yang riya itu pun diseret dan dilemparkan ke neraka, bergabung dengan dua temannya yang juga menyimpan sifat riya di dalam hatinya. Mereka di mata manusia ketiganya merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk surga. Namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala isi hati hambanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut bisa kita jadikan peringatan betapa pentingnya niat dan betapa celakanya orang-orang yang berbuat riya, sum'ah juga ujub. Seseorang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Niat secara bahasa adalah al-qasd atau keinginan. Sedangkan niat secara syar'i yang dimaksud adalah berazam atau bertekad mengerjakan sesuatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Letak niat adalah di dalam batin atau di hati. Dan singkat kata, niat adalah maksud yang ada di dalam hati nurani. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in manawa, yang artinya sesungguhnya setiap amal tergantung apa dan niatnya, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amal benar-benar tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya. Balasan yang mulia adalah ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia. Berikut nasihat para cerdik pandai atau para alim alamah tentang pentingnya niat. Al-Khattab berkata, makna hadis ini keabsahan amal dan keberadaan konsekuensinya ditentukan oleh niatnya. Jadi sesungguhnya niat yang mengarahkan kepada amal. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah juga berkata, makna innamal a'malu binniyat adalah amalan itu menjadi baik atau rusak, diterima atau ditolak, diberi pahala atau tidak, tergantung niatnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hukum syar'i, yaitu baik buruknya suatu amal tergantung baik dan buruknya niat. Jadi jikalau ada niat buruk, niat jahat, niat maksiat, maka dengan segala cara, upaya dan tipu daya dikerjakan, ia kerjakan bahkan rencanakan. Maka Ibnu Fudail bin Iyad menyebutkan, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Mengerjakan amalan karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas adalah jika Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kamu dari keduanya. Yakub juga mengatakan, orang yang ikhlas adalah orang yang dapat merahasiakan kebaikannya.
sebagaimana ia merahasiakan keburukannya. Imam Al-Ghazali menyimpulkan, semua orang pasti akan binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun akan binasa kecuali orang yang beramal. Orang beramal pun akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Seorang alim juga mengatakan, ilmu itu laksana benih, sedangkan amal itu laksana tanaman, dan air adalah ikhlas. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekarang bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam keikhlasan? Di antaranya adalah seperti banyak disampaikan oleh para ulama salafus soleh, yaitu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan berbaik sangka, memberi tanpa mengharap kembali, memaafkan suatu kezaliman saat mampu memberikan balasan, menyambung silaturahim kepada orang yang membencinya, dan beramal sama baiknya, baik ketika bersama maupun dalam kesendirian. Juga mengakui segala kekurangan diri, siap menerima masukan dan koreksi demi kebaikan, tidak merasa paling berjasa, mendoakan kebaikan orang lain sekalipun orang itu berbuat buruk kepada kita, dan lain sebagainya. Tentang latihan ikhlas, beramal kebaikanlah terus menerus sampai kita merasa bahwa yang berbuat baik atau beramal baik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus berbuat, beramal, terus berbuat kebaikan terus menerus sampai kita merasa bahwa yang berbuat amal atau berbuat baik itu adalah Allah. Karena sesungguhnya kita tidak mungkin bisa berbuat baik tanpa Allah kehendaki kita berbuat baik. Dan ingatlah, kesuksesan hakiki tidak dilihat dari hasil yang didapatkan, melainkan dilihat dari kemurnian atau kejernihan ikhtiar yang dilakukan, juga niatnya. Itulah kesuksesan ibadah, seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ali At-Tirmizi, kesuksesan di akhirat itu bukan karena banyaknya amal. Sesungguhnya kesuksesan di sana atau di akhirat itu dengan mengikhlaskan amal dan memperbaikinya. Dan yang juga diperhatikan oleh kita adalah akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudinna hunafa. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya atau ikhlas di dalamnya, di dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.